sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak minta atau Bapak ingin mengecek dulu kehadiran kalian. Siapa yang absen hari ini? Enggak ada. Alhamdulillah semuanya hadir. Ya baik, sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak minta kepada ketua kelas agar memimpin doa. Kepada ketua, persilahkan. Bismillah. Sahabat, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairun laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka 'ailan fa'aghna, wa ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bagaimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah, Allahu Akbar, luar biasa. Baik. Nah, sebelum materi kita mulai, Bapak ingin sedikit mengetes kemampuan awal kalian tentang materi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah Nabi itu jumlahnya ada berapa? 25. Nabi dan Rasul itu termasuk rukun iman yang ke? Ya baik. Adapun materi pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu memahami pengertian beriman kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan dan memahami sifat-sifat Nabi dan Rasul. Dan yang ketiga adalah peserta didik mampu memberikan contoh penerapan sifat keteladanan Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Inilah materi kita pada pagi hari ini. Untuk lebih memahami tentang pendalaman materi kita tentang meyakini Nabi dan Rasul, di sini Bapak akan menayangkan video. Silakan disimak, ya, disimak. Jadi setelah Bapak tayangkan, nanti baru Bapak buat tugas kelompok, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran PAI. Kita sekarang pada pagi yang kedua tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Marilah kita lakukan apa jadinya apabila di dunia ini tidak ada panutan atau teladan. Panutan itu bisa membimbing umatnya untuk berjalan kepada Sang Pencipta dengan cara yang benar. Jika tidak ada bimbingan para rasul, tentu hukum riba akan berlaku. Siapa yang kuat, itulah yang akan menang dan berkuasa. Banyak manusia yang meninggalkan menyembah kepada Allah digantikan dengan menyembah kepada patung. Satulah kehidupan manusia penuh dengan kesesatan, kebohongan, dan kejahilan, khususnya di bidang kerja, ibadah, syariah, muamalah, dan akhlak. Manusia Allah yang tidak menghendaki
manusia hidup dalam kesesalan, kebohongan, pertengkaran, dan pertikaian. Dia mengutus para nabi dan rasulnya untuk menyelamatkan kehidupan umat manusia dari bencana kehidupan yang sangat fatal tersebut. Mereka diberi tugas untuk membimbing umatnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapakah mereka yang disebut nabi dan rasul? Berikut ini pengertian nabi dan rasul yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nabi adalah seorang yang diberi wahyu oleh Allah dengan syariat tertentu, namun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya, akan tetapi mengamalkannya sendiri tanpa ada keharusan untuk menyampaikannya. Sehingga sementara Rasul adalah seorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah dengan suatu syariat dan ia diperintahkan untuk menyampaikannya dengan mengamalkannya. Bedanya di sini Rasul diperintahkan untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Nabi belum tentu seorang Rasul, tetapi Rasul sudah tentu seorang Nabi. Iman kepada Rasul memiliki makna yakni meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umat-Nya. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 164 yang artinya sesungguhnya Allah mengampuni kaumnya kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul yang Muhammad di tengah-tengah mereka di kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah Rasulullah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar kesesatan yang nyata. Di sini Allah mengutus Rasul dari kalangan manusia sendiri agar manusia lebih mudah untuk mencontohnya apa yang terbaiknya sesuai dengan perintah Allah. Tugas para Rasul yang pertama sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar, yakni memisahkan Allah dan meneruskan kembali ajaran tauhid yang sah di kalangan kaumnya. Yang kedua, sebagai pembawa kabar gembira bahwa hamba-hamba Allah yang taat kelak akan mendapat balasan kebaikan di surga. Yang ketiga, sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang ingkar, berbuat kejahatan, maksiat dan menganiaya akan mendapat balasan dari neraka. Yang keempat, membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Jadi di sini tugas para rasul yang pertama membawa ajaran tauhid, yang kedua membawa berita gembira untuk orang yang taat, yang ketiga memberi peringatan untuk orang-orang yang berbuat maksiat, dan yang keempat membina kehidupan manusia agar akhlaknya mulia. Nah, siapakah mereka? Berikut ini adalah 25 nabi dan rasul yang diterangkan dalam Al-Quran. Dari video yang Bapak tanyakan tadi, apakah ada yang mau dipertanyakan? Sudah? Sudah paham semua? Sudah, Pak. Ya, sebelum masuk ke tugas kelompok, kita adakan dulu berupa speaking supaya nanti pembelajarannya itu semakin semangat ya. Nah, speaking kita begini. Buka mulut tertawa 3 kali. Mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Sekali lagi, buka mulut tertawa 3 kali. Mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Iya, baik. Sekarang kita masuk ke tugas kelompok. Perhatiannya. Nah, sekarang kita masuk ke tugas kelompok. Di sini Bapak bagi 3 ya. Ini kelompok mana? Kelompok Fatona, kelompok Sidik. Nah, ini tugasnya Bapak buat. Ini membuat peta konsep ya, peta konsep. Yang kelompok amanah itu tugasnya membuat peta konsep dari sifat wajib Nabi dan Rasul. Kelompok
membuat beda konsep dari sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul, sedangkan kelompok sidik membuat sifat jaiz Nabi dan Rasul. Ya, ini Bapak kasih waktu sekitar 15 menit. Ya, setelah nanti 15 menit selesai, kembali dipresentasikan hasil diskusinya. Paham? Paham. Silakan dikerjakan. Jangan lagi dibuka. Nama singkat aja ya, Pak Bu. Ya, baiklah. Waktunya terlebih sesuai dari yang Bapak informasikan pada setiap kelompok akan mempresentasikan hasil yang telah dikerjakan. Jadi yang di sini yang pertama untuk maju adalah kelompok sidik. Kepada kelompok sidik maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sidik akan mendiskusikan diskusi tadi. Ya. Nanti silakan. Kita nanti langsung diskusi mereka tentang sifat jaiz bagi Nabi dan Rasul. Jadi kelompok sidik. Sekarang masuk ke kelompok amanah. Pada kelompok amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Abdul Jalani Paukat dari Abdul. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusikan. Sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul. Fizik, Nabi dan Rasul mustahil berdusta. Khianat, Nabi dan Rasul mustahil berkhianat. Hikmah, Nabi dan Rasul mustahil menyembunyikan. Balaghah,
Sekian diskusi kami. Kepada teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Demikianlah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari kelompok Patona. Seterusnya untuk kelompok yang terakhir yaitu kelompok amanah. Kepada kelompok amanah masih berlepas untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Hidayah Mustampul. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sifat wajib Nabi dan Rasul dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 4 sifat wajib Nabi dan Rasul. Yang pertama, siddiq. 1. Berkata jujur. 2. Tidak menyontek saat ujian. 3. Tepat janji. Sifat amanah. 1. Menyampaikan informasi dengan benar. 2. Tidak mengambil milik orang lain. 3. Menghargai privasi orang lain. 4. Menepati janji. Tapi 1. Menghormati guru dan teman. 2. Berkata sopan. 3. Mengucap salam. Patona. 1. Mengambil keputusan dengan bijaksana. 2. Memahami dan menegakkan hukum syariat Islam. 3. Belajar fokus. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Sekianlah hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, mari sama-sama kita tepuk tangan untuk kita semua. Baik, setelah mempelajari tentang hasil kelompok tadi, bagaimana perasaan kalian? Hah? Apakah kalian sudah mengerti tentang sifat Nabi dan Rasul tadi? Ya, alhamdulillah. Jadi, sebagai penutup, di sini ada Bapak kasih tugas minggu. Silakan dibuka halaman 158. Di situ ada tugas berupa aktivitas siswa, ya. Aktivitas 4 itu dikerjakan di rumah minggu depan. Bapak periksa. Ini tugas per individu, ya, bukan tugas berkelompok. Nah, mungkin demikian pertemuan kita di pagi hari ini. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.